Pada bagian ini, kita akan membahas tujuan dan manfaat narasi visual, serta memahami mengapa narasi visual menjadi sangat penting dalam komunikasi modern. Pertama, narasi visual berfungsi sebagai sarana komunikasi cerita, di mana sebuah pesan atau gagasan disampaikan melalui elemen visual, sebagaimana cerita tertulis, namun dengan pendekatan yang lebih langsung dan kuat. Kedua, melalui narasi visual, cerita menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan lebih berkesan bagi audiens, karena informasi tidak hanya dibaca, tetapi juga dilihat dan dirasakan. Ketiga, narasi visual membantu memperkuat imajinasi, sehingga audiens mampu memvisualisasikan alur cerita, suasana, serta makna pesan yang ingin disampaikan dengan lebih jelas. Terakhir, narasi visual juga memungkinkan integrasi berbagai media, seperti audio dan video, yang berperan dalam memperkaya cerita, serta membantu audiens memahami alur dan emosi tokoh secara lebih mendalam. Dalam narasi visual, konsep utama yang perlu dipahami adalah bahwa sebuah cerita tetap dibangun secara terstruktur, layaknya storytelling pada umumnya. Setiap narasi visual memiliki pembuka yang mengenalkan situasi dan karakter, konflik yang membangun ketegangan atau permasalahan, serta penyelesaian yang memberikan makna dan kesimpulan. Struktur cerita ini tidak hanya disampaikan melalui teks, tetapi diwujudkan lewat visual statis seperti gambar dan tata letak, maupun visual dinamis seperti video dan animasi. Disinilah visual berperan sebagai sebuah bahasa, di mana setiap elemen, mulai dari komposisi, pilihan warna, ekspresi karakter, hingga alur ilustrasi, berfungsi layaknya kata dan kalimat yang bekerja bersama untuk menyampaikan makna tanpa harus banyak penjelasan tertulis. Selain itu, narasi visual mampu memperkuat imajinasi audiens dengan membantu mereka memvisualisasikan alur cerita, situasi, serta emosi yang ingin disampaikan, sehingga pesan yang diterima terasa lebih nyata, relevan, dan dekat dengan pengalaman mereka. Lebih jauh lagi, integrasi berbagai media seperti audio dan video memungkinkan sebuah cerita disampaikan secara lebih kaya dan mendalam, karena audiens tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan emosi, memahami dinamika tokoh, serta menangkap konteks cerita secara lebih utuh, yang pada akhirnya menciptakan keterlibatan yang lebih kuat antara pesan, media, dan audiens. Selain itu, narasi visual memiliki kekuatan besar dalam menghadirkan latar dan emosi secara instan, karena visual mampu menggambarkan suasana, perasaan, dan konteks cerita dengan jauh lebih cepat dibandingkan teks. Melalui wajah, gerakan, serta lingkungan visual yang ditampilkan, audiens dapat langsung merasakan emosi yang ingin disampaikan, sehingga cerita terasa lebih hidup, kuat, dan mudah diingat. Untuk memahami apa yang membuat narasi visual begitu unik, kita dapat merujuk pada pendapat Indrayati 2018 yang menyebutkan bahwa narasi visual memiliki 5 karakteristik utama. Pertama, narasi visual selalu memiliki alur cerita yang disampaikan secara kohesif, sehingga setiap visual saling terhubung dan membentuk sebuah cerita yang utuh. Kedua, narasi visual mengandalkan elemen visual seperti gambar dan video sebagai sarana utama untuk mengomunikasikan cerita, bukan sekadar sebagai pelengkap teks. Ketiga, narasi visual memungkinkan adanya pengembangan karakter, di mana tokoh atau aktor dalam cerita dapat membangun dunia dan peran mereka sendiri, sehingga audiens dapat lebih mudah terhubung secara emosional. Keempat, narasi visual bersifat multimedia karena dapat diaplikasikan ke berbagai media dan platform, mulai dari media cetak, digital, hingga media interaktif. Kelima, penggunaan gambar, grafik, dan elemen visual lainnya menjadi inti dari penyampaian pesan, menjadikan visual bukan hanya hiasan, tetapi sebagai fondasi utama dalam membangun cerita dan makna. Dalam klasifikasi narasi visual, cerita dapat dibedakan ke dalam 2 subkategori utama, yaitu narasi visual statis dan narasi visual aktif. Narasi visual statis merupakan bentuk penyampaian cerita melalui visual yang tidak bergerak atau bersifat diam, seperti yang kita temui pada majalah, fotografi, lukisan, ilustrasi, buku, hingga komik. Meskipun tidak memiliki pergerakan, narasi visual statis tetap mampu menyampaikan alur cerita, emosi, dan pesan secara kuat melalui komposisi visual, urutan gambar, serta pemilihan elemen desain yang tepat. Sementara itu, narasi visual aktif menyampaikan cerita melalui visual yang bergerak, seperti film, animasi, dan video game, di mana gerak, waktu, dan suara turut berperan dalam membangun cerita. Kedua klasifikasi ini menunjukkan bahwa narasi visual dapat hadir dalam berbagai bentuk media, baik yang diam maupun yang dinamis, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan cerita secara efektif dan melibatkan audiens secara emosional.
Untuk membangun sebuah narasi visual yang kuat dan efektif, terdapat 4 komponen kunci yang saling mendukung dan menentukan keberhasilan penyampaian cerita. Komponen-komponen ini tidak hanya membentuk alur narasi, tetapi juga menciptakan identitas visual dan ruang lingkup cerita yang jelas bagi audiens. Komponen pertama adalah kejelasan atau clarity, yang memastikan audiens dapat dengan mudah memahami alur cerita melalui fokus yang tepat pada karakter, visual, serta dukungan audio yang jernih dan tidak membingungkan. Komponen kedua adalah dinamisme atau dynamism yang muncul dari unsur gerak, ekspresi, dan lingkungan visual yang mampu menggugah emosi serta menjaga perhatian audiens agar tetap terlibat sepanjang cerita. Selanjutnya, realisme atau realism berperan dalam membuat cerita terasa nyata dan dapat dipercaya melalui penggambaran yang autentik, relevan, dan konsisten dengan konteks cerita. Terakhir, keberlanjutan atau continuity menjaga konsistensi visual antar adegan sehingga transisi terasa mulus, alur cerita mudah diikuti, dan keseluruhan narasi visual terasa mengalir secara utuh dan meyakinkan.